Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Sejarah perkembangan golongan salaf. Baik, langsung saja. Di sini sejarah perkembangan golongan salaf. Salaf menurut Al-Quran, hadis, bahasa, dan istilah. Nah, dalam Al-Quran, kata salafah berbentuk kata kerja lampau sederhana, terulang sebanyak 5 kali yang bermakna telah lewat dan berlalu. Dalam literatur hadis, akar kata yang sama digunakan dalam makna yang lebih ragam. Nah, dalam salah satu hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika salah satu putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, beliau bersabda, "Susulah pendahulu kita, akifi bi salafina, yang baik Utsman bin Mas'un." Nah, di salah satu bab kitab sahihnya, Al-Bukhari mengutip pernyataan Rashid bin Sa'ad bahwa para pendahulu menyukai kuda jantan, karena al-salaf yastahibbunal fuhlah. Nah, selanjutnya secara bahasa. Kata adalah orang yang telah terdahulu dalam ilmu, iman, keutamaan, dan kebaikan. Disusul dengan secara istilah, kata salaf dapat memiliki makna yang berbeda dalam setiap salaf mazhab hukum. Nah, selanjutnya itu ada Imam Ahmad bin Hambali. Riwayat singkat beliau adalah nama lengkap Al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibnu Hambal Hilal ad-Dahili As-Saibani Al-Maruzi. Nah, beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah seorang anaknya bernama Abdillah. Ia lebih dikenal dengan nama Imam Hanbal karena merupakan pendiri mazhab Hambali. Ibnu Hanbal dikenal sebagai seorang zahid. Ia juga dikenal sebagai seorang dermawan. Selanjutnya disusul dengan pemikiran teori Ibnu Hanbal. Nah, jadi yang pertama adalah tentang ayat-ayat mustasyabihat. Hal itu terbukti ketika Ibnu Hanbal ditanya tentang penafsiran, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Itu terdapat dalam Quran surah At-Taha ayat 50 ya. Dalam hal ini Ibnu Hanbal menjawab, bersemayam di atas arsy, berserah pada Allah, dan bagaimana saja dia kehendaki dengan tiada batas dan tiada seorang pun yang sanggup menyifatinya. Yang kedua adalah tentang status Al-Quran. Nah, Ibnu Hanbal tidak sepakat dengan paham Mu'tazilah, yakni Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi baru dan diciptakan. Nah, dan selanjutnya ada Ibnu Taimiyah. Riwayat singkat beliau adalah nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abi Al-Halim bin Taimiyah, lahir di Harran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulkaidah tahun 729 Hijriah. Nah, ia adalah murid yang muttaqi, wara, dan zuhud, serta seorang panglima dan penentang bangsa Tartas yang berani. Selain itu, beliau dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir, faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan luas tentang filsafat. Nah, beliau telah mengkritik Khalifah Umar dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya pemikiran beliau adalah pertama adalah sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memberikan ruang gerak yang bebas kepada akal. Yang ketiga, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. Yang keempat, di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Yang kelima adalah Allah memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentahzihkannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, berikut ini adalah pandangan Ibnu Taimiyah tentang sifat-sifat Allah. A. Percaya sepenuh hati terhadap sifat-sifat Allah.
yang ia sendiri atau Rasulnya menyifati. Sifat-sifat yang dimaksud adalah 1. Sifat salbiyah, 2. Sifat maknawi, 3. Sifat khobariyah, 4. Sifat dafi'ah. B. Percaya sepenuhnya terhadap nama-nama Allah dan Rasulnya. C. Menerima sepenuhnya nama-nama Allah tersebut dengan tidak mengubah makna yang tidak dikehendaki lafaz, tidak menghilangkan pengertian lafaz, tidak mengingkarinya, tidak membentuk-bentuk Tuhan, dan tidak menyerupai sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Perkembangan Salafiyah. Dalam perkembangannya, sejarah mencatat bahwa Salafiyah tumbuh dan berkembang menjadi aliran mazhab atau paham golongan, sebagaimana golongan Khawarij, Mu'tazilah, Maturidiyah, dan kelompok-kelompok lainnya. Salafiyah bahkan sering didekatkan dengan Ahlus Sunnah wa Jamaah di luar kelompok Syiah. Gerakan Salafiyah adalah gerakan yang berusaha menghidupkan kembali ajaran kaum salaf. Setelah selesai masa salaf, muncul masa khalaf, yang berarti masa pengganti atau kemudian. Ulama pada masa ini disebut masa yang disebut masa taklid, meniru atau mengikuti. Pada masa inilah terjadi kemunduran dan degradasi umat Islam, karena umat Islam sangat mundur dalam berbagai bidang, baik pemikiran keagamaan, politik, sosial, ekonomi, maupun moral. Dan pada masa itu masih banyak yang melakukan perbuatan syirik dan bid'ah. Dalam situasi seperti itulah muncul ulama yang ingin membangun kembali alam pikiran kaum muslimin dengan menyadarkan mereka agar kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana yang ditempuh kaum salaf. Ibnu Taimiyah sebagai tokoh penggeraknya mendesak kaum muslimin agar kembali pada ajaran yang utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ia menginginkan agar ajaran Islam tidak dipertahankan sebagaimana adanya, tapi sebagaimana dikehendaki oleh pembawanya, Nabi Muhammad SAW. Sekian presentasi dari kami, salah hilaf mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.